Golden Scene-nya. scene-nya. Golden salah scene-nya satu Ini tidur golden beneran scene. ini tapi dia. Iya, dia emang lagi tidur emang adegan. tidur. Lo lihat realnya lebih mengerikan realnya sih waktu itu ya. Iya. Karena yang gue lihat ini, kita juga nggak tahu kan ketika take-nya Ketika pas kita mendekat lihat gitu, baru anjir. bisa. Oh, Iya. orang men. Action. Kita kedatangan Take four. di sini kan. Gue ngerokok dulu kali di luar ya. Udah. Oh, udah. Oke. Gila kita kedatangan tamu istimewa banget Beribet ini ya. pulang sekali lagi. Berlibat. Action. Oke. Oh itu. Kita kedatangan tamu istimewa banget nih. Masih Ada- beribet Masih ini. beribet. Oke, take 3. Terserah sih. Sini. Lu duduknya sebelah sutradara lu. Kena lu. Mas di sini coba dudukin di Gua sini. Mas. grogi coy. Ada artis. Mas. Yang di sini yang belibet Coba terus. duduk di sini biar nggak belibet. Oke. And action. Kita kedatangan Take four. di sini kali Gue gua. ngerokok dulu kali di luar ya. Tuh. Oke, and take 4. Action. Kita kedatangan tamu istimewa ini ada sutradara sangat-sangat terkenal nih. Bapak Anggi Unggebara. Oh salah tuh. Gak pakai umbara. Umbara. Bukan ungebara. Ada aktor senior Mas Agus, Mas Kuncoro, dan siapa sih yang nggak kenal Maxim Butir. Bener nggak spelling gua? Bocia. Butir. Bah, aman sih aman. Dua-duanya. Ya, Masih aman bucie. Butir. Butir. R-nya tuh butir. Itu masalahnya kan bahasa Prancis sih, jadi Asal spellingnya jangan boti. Boti. Beda ya umuran Iya. referensinya yang ini boti kan. Umur. Masalah umur. Ini bisa ceritain nggak sih? Kamu Mas gagap Anggi, sekali sih Mas. Grogi dia. Grogi gua. Ketemu lu grogi. Bisa ceritain nggak sih? Bisa ceritain nggak sih ini film Gundik ini gimana sih sejarahnya bisa sampai akhirnya punya ide, oh kita bikin film horor komedi ya, horor komedi Gundik, terus gimana proses bikin ceritanya dan macam-macam lah pada akhirnya bisa selesai syuting. Terus pengambilan case-nya gimana? Udah awal banget ya. Hmm. Gue ceritain dari awal banget. Dewa banget. Dari lahir saya. Lahir pada tanggal 21 Oktober 1980. Lahirlah seorang Durasinya pemuda. cukup nggak tuh? Ya jadi sebenarnya film Gundik ini udah lama berada di deck gue gitu kan, dalam laptop gitu, dalam slate gue lah pribadi gitu kan. Kita as a family di Umbara Brothers Film udah diajukan ke beberapa studio, sempet sign di salah satu studio besar di Indonesia, tapi nggak jalan. Ada udah mau diproduksi lagi dengan studio yang lainnya, terus terlalu banyak kompromi perubahan, akhirnya nggak usah deh, saya ambil aja, kita bikin sendiri aja gitu. Akhirnya pada tahun 2024 kita berinisiasi, yuk kita bikin aja deh film pertama yang kita inisiasi sendiri gitu. Akhirnya kita jalan sendiri, kita cari para pemainnya, ada beberapa partner akhirnya masuk ke dalam, kita chip in ke dalam produksinya. Ya udah, saya tulis, akhirnya pada draft 3 kita lock, jadi nggak usah banyak-banyak draft 3 lock. Semua pemain udah oke banget, bisa dapat dan syuting deh. Cepet deh, lumayan cepet deh. Jadi ceritanya gimana sih itu? Ngambil dari mana? Nggak ngambil dari mana-mana, itu datang melalui inspirasi anjir. Terus pemilihan case-nya kayaknya ini gila-gila nih. Maya, Baksim, Ya nggak artis. gila sih, keren aja. keren ya. Ya jadi waktu lagi ini udah go, udah bisa, kita udah decide untuk maju, kita udah pertama pasti yang pasti kita adalah para pemain dulu kan. Yang paling confirm pertama kali ya Bapak Agus Kuncoro. Bapak Agus Kuncoro juga di sini pemain pertama yang langsung oke dengan itu dan langsung ikutan menjadi executive producer. Ya dia salah satu founder, investor juga dia gitu. Jadi Hebat. kita bersama-sama membuat film ini gitu kan. Ada baru mayoritas pemain juga menjadi ikutan menjadi executive producer kan, gitu kan. Menjadi investor juga, dan akhirnya itu jalan bareng-bareng nih gitu. Jadi ini project kita bersama lah sebenarnya. Kru juga begitu. Terus akhirnya kita syuting di tanggal berapa? Gue lupa syuting Dewanya, bulan Juli ya. Juli Agustus kalau nggak. Juli kan ya, Juli Agustus. Panas lah saat itu. 24 ya. Ya 2024 kita syuting selama
production day sekitar 28 sampai nggak tahu either 24 atau 30 hari ya. Kayaknya sih sekitar 28-an deh. Shooting days Standar di gitu ya biasanya shooting days-nya di 20 hari ya. Lah, kenapa milih Luna Maya sama Maxim, bro? Pasti milih Luna karena ya ada top on the list lah ya dari misalnya Nah, sebelumnya juga ya. dia seorang nyai gitu kan, seorang Luna kan is the queen of horror lah ya gitu kan. Dan Juga. sebelumnya juga udah sering bekerja sama. Film pertama horor saya juga sama Luna waktu itu. Jadi ya top on the list aja. Betul tawarin Luna dia langsung mau, ya udah kita nggak cari yang lainnya gitu. Nah, kita mencari satu yang karakter yang rookie, emang anak baru yang terlihat polos dan emang baik hati gitu kan, dan dia menjadi perampok di film itu gitu. Jadi seorang anak baru lah gitu. Nah, akhirnya kita list beberapa orang dan top of the list juga Maxim gitu kan. Dan waktu kita Maxim juga oke, udah jadi nggak terlalu sulit sih mencari pemain di sini. Memanfaatkan momen itu bukan sih dia Pak? Enggak juga, pada saat itu emang yang ya ada di listnya emang yang sesuai kriteria di film gitu. Kalau saya emang waktu itu pacar Luna siapapun bukan di Maxim ya kita tetap akan pilih Maxim mungkin. Jadi ya Kita cinlok di sini sebenarnya. Sebenarnya di sini. Oh, di sini. Gundik sih cinlok kita. Ketemunya di sini. Terus lu gimana Maxim bangun sama istrinya sama Luna itu? Ya kan pertama kali saya ketemu sama Luna di judul ini, jadi lumayan harus ada chemistry. Enggak, aman. Kita udah pernah kerja sama bareng dan juga sama Anggi kan kita sempat ketemuan di Bali waktu itu dan kita ya interested lah untuk kerja sama juga. Jadi semuanya again kayak right place right time aja, waktunya yang tepat gitu, kayak lagi mau bikin film nih. Oh oke. Dan Luna juga udah sempet on board. Terus habis itu the next step ngobrol sama gue waktu itu. Dan gue juga kayak ayo let's do it. Dan terakhir kali film horor juga 2019 gue. low banget kan. Ya, dan jadi udah memang lagi tertarik untuk balik lagi ke situ. Soalnya kan sempet kayak drama, romantic, like those filmnya seperti itu gitu. Jadi ya pas ditawarin ya langsung ayo sama Luna, ayo juga nggak apa, let's do it gitu. Dan dia kan profesional juga Luna. So. Iya, kita juga ngobrol di bawah udah lama ya, 2023 kali ya. 2020. Wah, 2023 abis Iya sorry ya benar 2023 ya. abis lu film itu kan yang Ticket Ya, to tiket Paradise ya. ya. Kita ketemu kayak Dia syuting film Hollywood kan waktu itu kan, terus dia belum syuting film lagi kan di Indonesia. Jadi this is your first movie kan di balik ke technically ya. Indonesia ya. Ya. Film pertama lagi Yang di setelah bioskop ya. ya. Jadi waktu itu ngobrol-ngobrol ya gimana kalau ya maksudnya do something lah gitu, make something waktu itu. Ya udah bisa tinggal diterusin aja dari sana. Iya. Pada saat sodorin skenario itu apa Gundik ya? Pokoknya, langsung iya atau sempat Jadi premisnya itu yang dikasih tahu itu heistnya, jadi perampokannya gitu loh. Tapi rumahnya yang salah gitu. Jadi ceritanya kan kita ada grup misfit lah yang benar-benar punya masalah di belakang hidupnya gitu. Di hidupnya lah. Jadi mereka mencari ya tambahan lah buat rumah, buat keluarga atau apaan. Akhirnya ditawarin untuk pergi ke rumahnya. Anyway, premisnya itu adalah heist gitu kan. Nah itu yang bikin aku tertarik dengan film ini. Tapi ada unsur horornya gitu, which is like kayak oke. Waktu itu pas dikasih decknya sih gue kayak oke, I'm interested banget. Tapi kan ini horor plus komedi juga ya. Ya. Ada kesulitan nggak tuh untuk Maxim sendiri? Aku sih bukan bagian terlalu komedinya sih. Kalau aku kan lebih ke subtext dari filmnya kan, yang benar-benar ceritanya itu yang membawa komedinya itu sih either situasi atau Karakter. salah satu karakternya ya. Dari situasinya, Iya. bukan orang Jadi, mengkomedi-komedikan. ya jadi kayak tadi kan karakter dari orang misfit gitu ya nggak bisa fit di kehidupan nyatanya gitu kan, ada bermasalah lah di kehidupan nyata, melakukan sebuah aksi perampokan yang sulit ya menjadi sebuah situasi yang lucu sebenarnya gitu kan. Jadi dengan masing-masing karena faktor ekonomi ya kebanyakan ya. Untuk shortcutnya Cari mereka merampok. menerima pekerjaan ini. kotor lah gitu kan, dan ternyata yang dirampok itu rumahnya seorang yang dia pikir adalah gundik biasa dengan harta bergelimang dari para pejabat gitu kan, ternyata
seorang nyai yang haus darah gitu. Ya, haus sekali. Haus sekali. Mas Agus orang pertama yang ini ya mengiyakan ya untuk. Iya. Dia- Ketika lu Itu alasannya apa? lu baca skripnya, Oh, terus ketika kita ngedevelopnya juga itu Bareng-bareng. sebuah proses yang menyenangkan ya, lagi kita develop itu Kita bedah skripnya. bedah skripnya segala macam. Bla, bla, bla. Jadi mereka kita kasih draft 1, kita duduk bareng sambil baca, keluarnya apa udah kita tulisnya di situ gitu. Iya. On the spot. Enak itu kayak rasanya kita semua itu punya bagian dari yang kita kayak of ourselves dari kitanya gitu lah sebagai pemain, sebagai Ya semua berkontribusi lah memberikan. Jadi kalau lo sebagai aktor gitu, ketika dia kasih karakternya beberapa gitu, nah masing-masing aktor itu akan memberi penguatan-penguatan dari tokoh-tokoh yang ada di dalam situ gitu. Nah, Maxim memberikan karakternya di tokoh Baimnya, aku memberikan penguatan di dan bagaimana membangun kan kayak masang puzzle ya kalau bikin gituan ya. Taruh pieces by pieces. Nanti tinggal dia nih yang menyatuin semuanya. Ya. Kalau ya kayak kalau saya kan emang chef kan, koki kan sih. Jadi kerjanya tukang masak. Ingredientsnya udah ada nih, dia tambahin bumbu sedikit, Nih masak. bikin apa nih? yang ini nggak boleh kebanyakan, yang ini apa. Itu tinggal kita hidangkan. terus untuk membangun sosok Gundik di karakter Luna Maya itu gimana? Susah nggak sih? Enggak sih. Luna ya saya udah sering kerja bareng sama dia juga, terus kita develop karakter sama dia nggak susah. Saya cuma kasih tahu bahwa ya lu seorang nyai, what would you do if kayak gini terjadi, ya kayak gimana. Terus keluarnya mau seperti apa. Waktu di peragaan pertama kali pun udah nggak jauh dari yang saya bayangin. Sebenarnya sih aku nggak tahu ya. I don't know if I should. Tapi kan di sini ada Rukma Rosadi juga. Ya Rukma Rosadi. Mereka sempet kayak bukan coaching bareng tapi kayak sempet Diskusi. ada one on one diskusi kayak aku sebaiknya seperti apa. Soalnya kan dia banyak bagian-bagian yang lumayan body language gitu loh. Body language dan juga omongannya kan. Jadi kayaknya mereka sempat diskusi tentang Nyai ini maunya seperti apa yang agak baru, yang agak berbeda dari yang dia pernah lakuin gitu di film ini gitu. Setahu aku sih dia lumayan ada proses itu. Iya. sebelum masuk. Karena dulu Mas Rukman dan Luna juga dulu pernah kerja sama kan. Iya. Dia menjadi acting coach-nya dari Luna di Iya. film-film sebelumnya. Jadi pas ketemu di sini, Mas Rukman juga jadi aktor di sini, ya saling ngebantu lah, gitu. saling ngasih energi satu sama lain. Gitu. Keren-keren lah pemainnya. Kalau bagi lu, Sim, tantangan terbesar apa nih saat Tantangan selama besar syuting di film ini? Melek ya. meleknya. Yang keren nih itu adalah kalau yang buat Maxim ya, kalau dari gua gitu ya. Luna itu kan sebagai Gundik di sini dia emang harus menguasai, maksudnya dari mulai aura dia dalam scene itu apa segala macam, bahwa dia emang penguasanya, bahwa dia adalah ratunya, dia ada queen-nya gitu. Dan Maxim ini adalah emang yang rookie, yang baru, gitu. Emang seseorang yang emang nggak pernah ketemu sama dunia yang seperti ini, yang emang Dan juga dunia perampokannya juga. Semuanya itu dia bener-bener clueless sebenarnya karakternya si karakter aku itu. tuh. Memang sih yang agak menarik, misalnya kan ya Luna sama aku kan ya lumayan deket lah, you know. Jadi untuk Sampai mau menjauhi tinggal bareng, itu lumayan dekat tapi mau tinggal bareng, menghabiskan masa tua bareng ya lumayan. you know. Dan di sini tiba-tiba dia yang benar-benar ceritanya tuh mau gimana ya, mau meng-sacrifice kita gitu untuk benefit dia. Tapi itu lebih ke bukan tantangan sih, lebih ke seru aja sih, you know, main karakter seperti Sebenarnya itu. dia nggak punya tantangan karena dia tinggal merefleksikan ya kehidupan nyatanya dia. Jadi Iya, bener. Aku tinggal gini aja. Oh, ini ratu, ya sama aja. dia bagaikan seorang yang masih polos mau dimangsa oleh seorang nyai. Kehidupan nyatanya juga sih. Bener. Karena kalau lu Iya, iya. kalau lu bener-bener bisa menangkap apa yang mau Anggi sampaikan, dia banyak hal besar yang ingin dia sampaikan kan di sini dalam film ini gitu. Nah, dari nama-namanya aja kan kayak misalnya
Otto gitu, mungkin dia mau mempersonifikasikan Ottoman. Ada lagi Farsi, mungkin ya. Persia, Gitu dan juga, segala Bang. macam. Dan ini semua darah-darah. Kalau di dunia tuh mereka orang-orang yang bangsa-bangsa yang pernah menguasai dunia gitu. Nah, lu kejauhan kan kalau gua ngomong begini. Nah, itu di film itu tuh dicoba sampaikan tapi ya Subliminal teka-teki aja, subliminal. Ya subliminal stuff, yang subtext, buat yang subtextnya. tahu-tahu aja, YTTA. Itu kalau ngedanda make up si Luna berapa lama itu ya? Sampai 2 jam. 2 jaman. Ya, lama. Ada 2-3 jam. Ada spesialisnya dari mana itu? Ada. Kita pakai makeup effects. Oh. Tapi buat yang Luna yang sekarang nggak terlalu ribet sebenarnya dibandingkan film lalu sama saya. Itu bisa 6 jam, 5 Yang jam. mana tuh Susana? Sana itu kan lama banget. Kalau ini kan relatif singkat lah 2 jam. Cuma bikin dia as a beauty baru dikasih demon side-nya gitu. Nggak terlalu lama. Yang lama justru bikin prostetik untuk potong tangan lah, blood work-nya lah, potong kepala. Nah itu yang lama banget sih. Maxim, main sama aktor senior Agus Kuncoro, terus di situ ada Tio Pakusadewo juga ya. Gimana rasanya? Seru banget lah. I mean, aku juga dapat masukan banyak kan, ini memang kita kerjasama dengan skripnya, gimana karakternya. Jadi kan kita lumayan fleksibel juga, dan untuk bisa berdiskusi seperti itu benar-benar yang membuat organik karakternya sih. Because selalu fresh, kita di set kan banyak diskusi kayak Max kayak lo lebih baik bisa kayak gini, jadi biar gue bisa kayak gini, itu something yang kayak bisa terjadi hanya di set gitu loh. Kan kita udah bedah semuanya di kantor, skripnya, kita lihat setnya tiba-tiba kayak gini kan kita harus bisa berdiskusi gitu loh. Nah itu memang cuman dengan pemain yang lumayan berpengalaman gitu loh untuk bisa berdiskusi seperti itu. Jadi kalau dilihat sih kita karakternya tuh lumayan organik dan natural gitu loh. Di dunia yang sebenarnya bukan natural, Dunia fantasi. Fantasi. Tapi karakternya sangat-sangat human sekali. Sangat kan, human. gitu. Kalau Mas Agus sendiri gimana? Bermain sama junior Luna sama Maxim. Kalau buat aku Maxim ini kan problem dia adalah kalau untuk itu segala macam oke. Cuma problemnya adalah ketika dia harus menjadi supir taksi. Supir taksi, secara kalau dia ngomong itu lu tahu sendiri kan. Englishnya kadang-kadang Perancisnya keluar. Mana ada kan yang kayak gitu. Jadi itu yang ini PR-nya dia tuh harus dialek logatnya itu yang dia emang bener-bener mau nggak mau agak logat Indonesia yang Indonesia banget, bukan Indonesia KBBI ya. Apalagi Indonesia Prancis. Benar. Ini Indonesia banget yang agak kenapa? Nah itu kayak gitu-gitu. Ada apa? Itu nggak mudah loh buat seorang Maxim untuk menjadi orang Indonesia di dalam untuk ngobrol seperti ini. Dan karakternya kan juga serius sekali. Kalau serius tuh kadang keluarnya tuh malah jadi keluar Maximnya kadang gitu. Nah itu memang harus ngebalance dua-duanya. Tapi kan ya itu yang dibantu untuk diskusinya yang bantu banget. Which is why balik lagi kayak main bersama pemain-pemain yang ya seperti itu, yang senioritasnya has a lot of pengalaman, ya itu membantu, dan itu juga membantu aku untuk kayak kasih penggambaran baru lah di apa ya, cara aku juga untuk acting nantinya gitu loh ke depannya. So pelajaran intinya itu. Itu. Mas Agi? Tidur. Sorry. Kenapa kehabisan pertanyaan? Panas. Hampir ketiduran tadi. Bagaimana mengarahkan Luna menampilkan sisi yang menyeramkan, tapi juga secara emosional juga bisa bagus gitu, bisa dapat gitu. Ya dikasih tahu aja sih, diobrolin aja sama dia. Lu nih lu kayak gini-gini yang skenario butuhkan seperti ini, yang gue mau begini, emosinya segini, lu marahnya segini, ya udah kasih koridor itu, kasih jalannya, dan biarkan dia menari di sana sih. Menari dengan tadi kan, dengan semua arahannya tadi di dalam koridor, di
dance floor yang udah kita siapkan gitu sih. Jadi nggak isu banget lah, pokoknya nggak masalah. Jadi justru Luna kasih sedikit-sedikit, bahkan banyak bonus lah ya untuk kita itu. Dia mainin apanya, karena dia kasih ide. Oh ini selendangnya begini, gitu-gitu yang, oh ya ini oke juga ya. Jadi asik sih, dan bukan dari Luna aja, semuanya begitu gitu. Dan the list yang harus dikoreksi dan yang harus kasih tahu lebih dalam gitu, itu paling minim sih. Jadi dikasih tahu sedikit, dia langsung mengeksplor dan memberikan kedalaman. Asiknya sih gitu ya, kan Luna juga udah pemain lama gitu, jadi nggak harus yang dituntun banget lah. Karena lama di belakang mejanya ya. Jadi sebelum eksekusinya tuh udah jadi. Mau ngapain, kita ada workshop. Para aktornya juga udah tahu harus seperti apa. Tinggal kan diskusi sama directornya tuh udah sebelum eksekusi. Ya, jadi kalau ketika eksekusi pasti syuting udah lebih ke teknis aja. Lo di sini kasih blocking, dengan lari blockingnya enaknya begini, tinggal teknikal lah banyak. Berhubungan dengan set dan lighting dan properti. Terus Luna sendiri sempat ketakutan gak sih saat dia memainkan perannya sendiri sebagai hantu juga? Enggak, dia juga senang banget, ketakutan mulu. Sama di filmnya dia banget itu. Gitu sih. Jadi waktu dikasih tahu jadi apa, jadi setannya apa, pertama waktu bilang jadi setan, dulu mas kan setan lagi, terus dia bilang ya ini beda nih, ini begini, oh ini menarik, sampai akhirnya pun Luna ikut company-nya dia, The Roll Entertainment, ikutan menjadi partner di kita juga gitu, dan yuk kita bareng-bareng bikin gitu. Lokasinya di mana sih, Mas? Jabodetabek, nggak keluar Jabodetabek. Ngambil lokasi yang benar-benar serem juga gitu nggak sih? Iya, serem banget sih. Iya? Serem secara literal, serem, ada banyak bahaya di situ. Misalnya kita nggak tahu, bisa cemplung ke dalam. Misalnya itu sebuah abandoned building lah, rumah bangunan yang nggak terpakai, harusnya menjadi sebuah rumah sakit kalau nggak salah, akhirnya nggak terpakai. Ya scary gitu kan, menyeramkan. Kalau kita salah langkah bisa masuk ke dalam lift 5 lantai, jatuh gitu. Jadi makanya bilang waktu lagi sana ya jangan, ini kan gelap gitu kan, ya jangan salah gitu kan. Waktu lagi reiki tuh semuanya berdekatan dan megang senter gitu, kalau enggak bisa kejeblos segala macam gitu kan. Dan itu ada 5 lantai kan. Ngeri banget ya. Dan ada basementnya juga segala macam. Nah, literally it's a scary place sih, dan ya pasti banyak kejadian. Maksudnya banyak bukan kekuatan sih, keberadaan makhluk gaib pasti ada di situ. Dan lebih menyeramkannya lagi sebenarnya pada saat secara produksi ngelihatnya, tempat ini berarti kita build set dong. Iya, build set berarti akan mahal sekali kan. Jadi pas kita sebagai produser, terus bareng-bareng semua sebagai produser kan, kita harus bangun semua ini. Itu menyeramkan karena pasti hitung-hitungannya sangat menyeramkan gitu. Which is ya akhirnya kita harus build emang rumah gundik yang ada di dalam kepala saya tuh nulis dan terjadi dalam skrip ya seperti itu gitu kan. Kita nggak bisa menemukannya di lokasi yang sebenarnya ya. Lokasi yang udah ada tuh nggak ada, nggak pernah ada. Akhirnya karena cuma ada di kepala saya kan. Pas udah jadi skrip, ya mereka juga nggak bisa menemukan ini secara tim, jadi harus benar-benar build set by set gitu kan. Ya udah kita build lah di sana semuanya. Oke. Ada kejadian aneh-aneh nggak sih? Banyak kejadian aneh. Ceritain dong. Apa? Yang menyeramkan. Oh, menyeramkan. Ada yang hilang bahkan. Jadi yang paling di sana tuh yang paling menyeramkan adalah kursi yang terlalu nyaman tuh orang langsung hilang. Gila kesadarannya gitu kan, tidur gitu kan. Karena kan kita syuting sampai pagi ketemu pagi kadang-kadang, terus ya sore ketemu pagi. Jadi udah jam-jam kecil tuh. Serem men, banyak yang hilang. Kalau syuting jam 9, jam 10 gitu pagi gitu, itu full tim masih penuh. Tapi ketika udah jam 3, jam 4 pagi gitu, itu tim kecil biasanya. Yang hilang. Ini pada hilang gitu. Itu kita mau lapor polisi, file missing person itu orangnya. Jam-jam segitu. Karena kursinya banyak yang terlalu enak. Terlalu nyaman. Atau pojokannya terlalu enak. Terlalu adem gitu kadang-kadang. Kalau Maxim sama Mas Agus gimana dengan tempat syuting itu? Merasa menyeramkan gitu nggak?
Kalau kita sih kan dari tempat ruangan kita menunggu gitu untuk menuju ke lokasinya tuh kita harus selalu diantar sama telco gitu kan karena jalannya emang agak Berliku berliku dan berbahaya. berbahaya Dan gitu. juga Jadi, tambah di set akhirnya pas juga kita bertambah. sampai set kita emang bener kaget-kaget gitu. Anjir, waduh, kok gini? Wah. Gitu. Jadi emang kita dibikin kaget dengan set yang ada. Ya. Karena kita emang nggak pernah di-spill sebelumnya gitu akan setnya akan seperti apa. Tapi ketika kita kan baca di deskripsi di ininya aja doang kan, deskripsi di skenario gitu. Tapi pas kita lihat real setnya, berarti emang agak-agak sakit sutradaranya. Lu yang milih serius. Apa? Lu yang milih itu tempat. Bukan milih, bikin. Bikin. Oh, bikin. Dibikin. Jadi kayak kan di situ ada ruangan-ruangan, ada lorong-lorong. Nah, itu semuanya emang agak di luar bayangan kita ya. Jadi kita dapetin tempat kosong, bangunan kosong, yang akhirnya kita build, kita bikin menjadi puzzle pieces dari rumahnya Gundik. Gitu. Jadi kadang lantai satunya ada di lantai basement, gitu. Kadang lantai 2-nya jadi kita jadikan basement. Jadi kita tergantung produksinya yang mana nih yang bisa achieve, yang bisa sampai ke sana sih. Jadi kita nggak pernah syuting di tempat rumah yang ruang tamunya ini berarti kamarnya di sini nggak gitu. Kita benar-benar bikin mapping, bikin map sendiri nih, floor plan sendiri rumahnya Gundik itu seperti ini yang nggak ada nih, di tempat aslinya nggak ada. Oh ininya di sana, oh ini yang ruang kamarnya di sana gitu. Jadi pas lagi di satu ini film baru make sense. Oh ini ke sana gitu. Ada nggak sih momen saat Luna Maya acting gitu? Pemain maupun kru ketakutan gitu dengan aktingnya dia. Ada momen nggak sampai segitunya gitu? Nggak tahu, saya bukan pemainnya. Oh saya pemain sih, saya takut juga sih itu. Saya satu scene main. Oh iya benar Ya kan, terus pas lihat anjing ada pocong. ada satu scene. Ada banyak. Ada banyak. Ada yang di ruang tamu sih. Nih. Yang di ruang tamu itu lumayan soalnya kan ini horor tapi ada gore-nya juga ya. Iya. Kalau gue sih yang pertama kita ngeliat dia. Pertama kali ya? Pertama kali ngeliat sosok. Yang di lorong Bukan yang pas kita masuk ke ruangan tuh. Di basement. Ruangan, basement. Yang dia lagi tertidur gitu. Ini oh pertama iya kali yang kita ini. ngeliat ini, frame ini nih. Nah itu tuh yang emang agak-agak wow. Ya ini keren ini. Dan emang ruangannya juga nggak enak ya di situ ya. Nggak enak. Suasananya tuh Suasananya emang lembab-lembab spooky. gimana banget, gitu. Dari Tempat ular Oh gitu. ini ada salah satu scene ya ini ya. ini scene golden Scene-nya, scene-nya. golden salah scene-nya satu Ini golden tidur scene. beneran ini tapi dia. Saking lamanya kali ya di. Iya, dia emang lagi tidur emang adegan. Cuma ya lihat Tapi tuh. tidur beneran kalau gitu. Lagi sisik-sisiknya lagi mulai Pas. copot-copot terkelupas menjadi bunga. Kalau lo lihat realnya lebih mengerikan realnya sih waktu itu ya. Iya. Karena yang gue lihat ini. Kita juga nggak tahu kan ketika take-nya Ketika pas kita mendekat lihat gitu, baru anjir, bisa. orang men. Bener. Selain ini golden scene lu apa Maxim? Golden scene Pas banyak ciuman sih. lah, pas ciuman. Di pantai. Di pantai. Waduh. Pantai selatan. Itu golden scene banget tuh. Cepat, mataharinya udah mau hilang. Beneran di pantai itu pada saat sunset. Ya udah ciuman dia sama Luna Maya. Situlah terjadi. Akhirnya Maxim memutuskan untuk I think I'm gonna marry you. Cinlok habis itu. Oh, itu Oh ternyata. Lu gimana sih rasanya Mas Agus, Maxim kerjasama sama Anggi Umbara? Seru lah. I always wanted to. Aku udah lihat beberapa film juga dari Anggi, dari Bro Anggi. Should I call you? Anyway, banyak banget dan aku selalu pengen involve lah di salah satu projectnya. Gak perlu gede juga gak apa-apa, mau kecil juga gak apa-apa. You know, any karakter sih aku akan. Jadi untuk dapat project ini, I was like super happy. Aku seneng banget. You know? Ya kita, ya udah ngobrol-ngobrol udah lama dari zaman di Bali. Dan waktu lagi gua ngeliat dia pertama kali juga lu masih kecil ya. Jadi waktu lagi gua melihat lu masih pertama ngeliat dia tuh actually when you play gitar sebenarnya waktu di Instagram. Instagram Iya. Carpet ya. Mungkin dia ya pokoknya di sosmed. ya sosmed ya, dia main gitar dan
Gue nggak nyangka ini anak-anak setampan ini bisa main gitar juga. Ya kalau di film-film kan jadi aktor tampan terus ya kan. Udah apa teen romance gitu kan. Iya, Habis itu dia kan ya teen romance. romance apa segala macam. Oh ini yang Maxim Boti. Oh itu yang film ini gitu. Gue nonton. Oh itu film itu tuh yang baru pertengahan gue keluar nih filmnya nih kan. Banyak banget ya teen romance kan dulu yang nggak Banyak, yang banyak. kadang Teenager nggak terus relate pokoknya. sama kita ya zaman itu gitu kan. Oh, tapi gue ingat keaktorannya udah ada di sana dan apa ya benar-benar ya bersungguh-sungguh gitu dalam berakting dan kelihatan lah this is gonna be a star, he's gonna be a star someday gitu kan. Udah kelihatan untuk itu masih gondrong kan rambutnya kan digondrong. Iya bener, kurus banget juga. Terus gue kaget tuh, oh dia main gitar terus mainnya lagunya metal gitu. Itu Toto masuk Hollywood dia kan bikin film Hollywood sama George Clooney itu kan berarti dia udah transform become the real actor gitu. Maksudnya ya udah maksudnya I was gonna do wanna work with ya maksudnya orang-orang yang true actors lah gitu. Ini rencana tayang di berapa negara nih? So far di Indonesia Mei 22, di Malaysia kemungkinan bulan Juninya 2 weeks later atau 3 minggu kemudian di Malaysia, Brunei, Singapura tuh kayak bareng deh. Nah habis itu baru ke Thailand. Kita udah ada 11 negara sih so far. Malaysia, Singapura, Keren juga, banyak banget ya. Vietnam, Brunei, Thailand, Taiwan udah beli juga kemarin. Taiwan will show. Terus apa lagi sih? Laos. Sama Rusia dan Pakistan. Pokoknya ada 11 deh kalau nggak salah. Itu gimana 11 atau 12 itu. sampai memilih negara-negara itu gimana ceritanya? Kebetulan ini film pertama yang saya produksi sendiri nih, as a producer dan director dan writer. Ya cari jalannya gitu kan. Cari jalannya, sana sini telepon, mencari distributor. Itu yang paling penting sih. Kemarin di Hong Kong juga ada yang film ada film festival film market lah untuk jualan di sana. Nah itu juga ada beberapa yang ambil juga, ada beberapa yang tertarik. Dari Eropa juga lagi ada yang jalan ke sana, agent kita gitu kan, agent yang kita kerja sama bareng gitu. Jadi ya udah kita buka link aja sebanyak-banyak ya sih sama semua negara dan semua distributor dan semua agent lah di dunia. Agent film ya, bukan agent beneran. Emang film-film Indonesia itu ditonton juga ya kayak Vietnam, Laos, Rusia gitu. Akhir-akhir ini di banyak yang bahkan di Malaysia tuh udah lumayan dominan film-film kita. Tapi so far yang masih mereka terima baru horor. Masih baru horor ya gitu kan. Paling ada beberapa film yang lain yang soalnya kan kulturnya beda ya. Genre yang sifatnya universal so far ya baru horor, terus drama susah juga. Paling love story mungkin bisa, tapi nggak sebesar penggemarnya horor gitu. Horor genre film lah gitu kan, yang disebutnya horor thriller dan yang di sana gitu ya. Itu lebih menarik buat mereka, lebih eksotik lah. Apalagi dengan sentuhan nyainya, Luna Maya-nya. Luna Maya cuma terkenal kan di Asia Tenggara juga kan. Jadi so far it's a good thing lah. Indonesia udah lumayan membesarkan diri di Asia Tenggara sih, udah pasti. Banyak juga film-film Indonesia yang udah tayang di Asia Tenggara. Ini kalau misalnya Malaysia kayak kemarin kan ngeboikot yang itu Siksa Neraka. Ini Kira-kira gimana nih kalau Gundik? kemarin udah pembicaraan sih dengan beberapa distributor di Malaysia. Paling yang mereka minta perhalus adalah bagian gor-gornya. Oh gitu. Minta tangan, dia mutilasi dia nggak bisa diterima sih. Potong tangan, potong kepala gitu. Jadi harus diperhalus. Jadi akan ada 2 cut mungkin yang emang bener-bener yang as it is, yang director's cut atau yang international cut gitu, yang buat diperhalus lah lebih ke peraturan negaranya sih. Dan itu benar-benar bergantung kepada censorship di negara Di negara itunya. Tapi so far sih belum ada yang nge-ban ya. Dari udah kita kasih screenernya, mereka belum ada. Nggak akan nge-ban sih. Mudah-mudahan. Biasanya yang di-ban karena ada bermasalah, bertabrakan dengan agama atau apa misalnya gitu. Iya. Ini ada pesan khusus nggak sih di Oh banyak. film ini? Sangat ada. Sangat rahasia. Dan sangat rahasia benar.
Jadi yang bisa memetakan pesan itu, yang bisa membaca cerita dari film itu, congratulations. Nah, makanya tadi ITT akan buat yang tahu-tahu aja. Ya, sekian ya. Udah nih. Oke. Ya, mana? Oh ini nutupin ya. Sekian wawancara dengan sutradara Unggi. Cut. Take 2. Oke. Take 2. And action. Sekian wawancara dengan sutradara Anggi Umbara dengan Agus Kuncoro dan Maxim Butir. Sampai jumpa. Boltier. Asal